Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Mega Lindiani. Ingin mempresentasikan UAS metode penelitian akuntansi dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Analisis Pengaruh Tindakan Penagihan melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap target pencairan tunggakan. Adapun lokasi penelitian saya yaitu di KPP Penanaman Modal Asing 1. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena pajak merupakan atau memberikan kontribusi terhadap APBN mencapai lebih dari 70% dalam beberapa tahun terakhir. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan pajak ini sering terkendala karena adanya tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, yang dapat mempengaruhi target penerimaan pajak itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, DJP diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan aktif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang merupakan perubahan dari UU Nomor 19 Tahun 1997. Adapun pengertian dari penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kutipan dari Aditya tahun 2019. Rendahnya tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta besarnya tunggakan pajak dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak itu sendiri. Dalam beberapa kasus, wajib pajak tidak langsung membayar kewajibannya. Biasa, misalnya telah dilakukan surat teguran, masih belum dibayar juga, surat paksa belum dibayar juga. Hal ini membuat eh, jurusita harus melakukan tindakan penagihan selanjutnya, misalnya surat perintah melaksanakan sita atau surat perintah melaksanakan penyitaan agar wajib pajak itu eh, mau membayar gitu kan. Jadi wajib pajak ada yang sudah ditegur tidak bayar, paksa tidak bayar, setelah dilakukan sita misalnya baru bayar seperti itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh masing-masing tahapan penagihan terhadap pencairan tunggakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, apakah surat teguran berpengaruh signifikan terhadap realisasi tunggakan pajak di KPP Penanaman Modal Asing 1? Yang kedua, apakah surat paksa berpengaruh signifikan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Penanaman Modal Asing 1? Yang ketiga, apakah surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Penanaman Modal Asing 1? Kemudian yang keempat, apakah tindakan penagihan melalui surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan di KPP penanaman modal asing 1? Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya menganalisis pengaruh tindakan penagihan melalui surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP penanaman modal asing 1. Yang kedua, data dan informasi yang digunakan dibatasi pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta bersumber dari dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan penagihan, sistem informasi perpajakan, dan wawancara dengan pegawai KPP. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dilakukan pada lingkup KPP penanaman modal asing 1, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh unit vertikal DJP. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis pengaruh signifikan penerbitan surat teguran terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP penanaman modal asing 1. Yang kedua, menganalisis pengaruh signifikan penerbitan surat tersebut terhadap realisasi pencairan tunggakan di KPP penanaman modal asing 1. Yang ketiga, menganalisis pengaruh signifikan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap realisasi pencairan tunggakan di KPP penanaman modal asing 1. Yang keempat, menganalisis pengaruh signifikan tindakan penagihan melalui surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan secara simultan terhadap realisasi pencairan tunggakan di KPP penanaman modal asing 1. Adapun manfaat penelitian untuk manfaat
Teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal. Penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh tindakan penagihan pajak melalui pendekatan empiris yang berfokus pada instrumen penagihan seperti surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Adapun manfaat praktisnya bagi mahasiswa yaitu agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai pengaruh tindakan penagihan pajak serta peran surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan bagi kalangan akademisi atau peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis, khususnya dalam bidang perpajakan dan kebijakan fiskal. Lalu bagi wajib pajak dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi wajib pajak dan masyarakat umum mengenai mekanisme penagihan pajak serta pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak guna mendukung pembangunan dan penerimaan negara. Kemudian yang keempat, bagi kantor pelayanan pajak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi KPP penanaman modal asing satu dalam menyusun strategi dan kebijakan penagihan yang lebih efektif dan efisien. Lalu bagi DJP dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan tindakan penagihan aktif serta menjadi pertimbangan dalam menyusun peraturan dan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran untuk menekan tunggakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif, bertujuan menggambarkan serta menguji hubungan antara dua variabel atau lebih secara sistematis dan terukur. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dokumen internal KPP penanaman modal asing satu, khususnya dari seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka peneliti memiliki pengembangan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan. Pada penelitian sebelumnya menyebutkan dari Tania Sabrina Siska Priyandani, Yudowati, dan Kurnia 2018, surat teguran memiliki pengaruh signifikan ke arah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan. Kemudian pada hasil penelitian dilakukan oleh Muhammad Urwa Hakim Fauzi, Kusni Hidayati, Trilestari 2023 menunjukkan bahwa variabel pemberian surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hipotesis pertamanya, surat teguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap capaian pencairan tunggakan pajak. Kemudian yang kedua, pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tania Sabrina Priyandani Yudawati, Kurnia 2018, menunjukkan surat paksa berpengaruh signifikan ke arah positif. Kemudian yang dilakukan oleh Muhammad Urwa, Hakim Fauzi, Kusni Dayati, Trilestari menunjukkan bahwa variabel pemberian surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan, maka hipotesis kedua saya, surat paksa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencapaian cairan tunggakan. Lalu yang ketiga, pengaruh SPMP terhadap pencairan tunggakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elva Aulia Melinia, Rida Perwitasari 2002 menunjukkan bahwa SPMP tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan. Kemudian pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Umul Maisyarah, Fajar Harimurti, dan Suharno 2019 menunjukkan SPMP berpengaruh terhadap pencairan tunggakan. Hipotesis ketiga saya, SPMP berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Kemudian yang keempat, pengaruh surat teguran, surat paksa, dan SPMP terhadap pencairan tunggakan. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Sentosa Hardika Niluh Putu Sri Rahayu 2016 menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berupa surat teguran, surat paksa, dan SPMP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Elisa Nur Aziza, Kartika Hendra Titisari, Dimas Ilham Nur Rois 2024 menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berupa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hipotesis keempat saya, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan. Adapun bab 2 yaitu landasan metode untuk terdiri atas landasan teori dan juga terdiri dari yang pertama yaitu landasan teori. Eh, yang pertama yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Kemudian yang kedua surat teguran. Surat teguran ini memiliki arti sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 8 angka 10 UU nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak. Adapun surat teguran ini diterbitkan misalnya ada ketetapan pajak tanggal hari ini, maka sejak hari ini hingga plus hari ini plus 7 hari, plus 6 hari ya, di hari ketujuhnya itu sudah bisa diterbitkan surat teguran apabila tunggakan belum dilunasi. Kemudian surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini diterbitkan setelah 21 hari sejak penyampaian surat teguran dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita kepada penanggung pajak. Kemudian SPMP yaitu salah satu tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. SPMP diterbitkan jurusita setelah diterbitkan surat teguran, dikeluarkan surat paksa namun WP tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan, paling cepat 2 kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan. Kemudian tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan sejumlah kewajiban perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan hukum lainnya seperti putusan banding dan putusan peninjauan kembali. Kemudian asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Asumsi-asumsi dalam penelitian ini merupakan gambaran dari suatu perkiraan atau pendapat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahwa tindakan penagihan aktif seperti surat teguran, surat paksa, dan SPMP berpotensi mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan antar variabel. Adapun alat dan bahan yang digunakan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan aplikasi statistik SPSS versi terbaru. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan hasil tindakan penagihan tunggakan pajak, berupa surat teguran, surat paksa, dan surat SPMP, serta data realisasi pencairan tunggakan dari KPP penanaman modal asing 1, periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Teknik pengambilan sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP penanaman modal asing 1, kurun waktu 2020 sampai 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel antara lain 30 wajib pajak penunggak terbesar yang telah dilakukan tindakan penagihan berupa surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Kemudian data realisasi pencairan tunggakan yang terkait dengan tindakan penagihan tersebut tersedia secara lengkap dan konsisten selama periode penelitian. Teknik pengolahan datanya, setelah data sampel terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tahapan pengolahan data meliputi pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data, pengelompokan data berdasarkan variabel penelitian, penyusunan data dalam bentuk tabel, serta konversi data ke format digital agar siap dianalisis dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS. Teknik analisis data, yang pertama uji normalitas data. Untuk menguji apa data terdistribusi secara normal sebagai syarat analisis regresi. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak stabil dan interpretasi variabel menjadi bias. Kemudian uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varian residual atau kesalahan prediksi bersifat konstan, homoskedastisitas atau tidak konstan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik jika tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan residual tidak saling mempengaruhi antar waktu. Kemudian yang kelima ada analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen secara bersamaan terhadap satu variabel dependen. Kemudian uji F atau uji simultan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang ketujuh, koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Kemudian yang terakhir uji T atau uji parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu atau parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian bab 3 yaitu implementasi metode dan usulan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, yaitu kombinasi antara data cross-section dan time series dalam melakukan pengujian bentuk data yang tepat serta model regresi data panel yang digunakan dan pengaplikasiannya menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi statistik SPSS versi terbaru. Untuk uji asumsi klasik terdiri atas yang pertama uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel yang digunakan, yaitu surat teguran, surat paksa, dan SPMP, sebagai tindakan penagihan yang merupakan variabel independen, serta pencairan tunggakan sebagai variabel dependen memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk menguji asumsi ini dapat digunakan grafik histogram dan normal pp-plot serta one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil dari uji normalitas akan menunjukkan nilai signifikansi atau p-value yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, sehingga layak untuk dilakukan analisis regresi. Jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,5, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji multikoliniaritas. Merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, yaitu variabel independen. Menurut Ghazali 2009.291, uji multikoliniaritas bertujuan menguji apa model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji ada tidaknya multikoliniaritas adalah dengan menggunakan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih dari 10, maka menunjukkan adanya multikoliniaritas, dan apabila sebaliknya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikoliniaritas. Lalu uji heterokedastisitas menurut Ghazali 2005.215, pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi. Cara menguji apakah model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dapat dipastikan mengalami masalah autokorelasi. Model regresi yang dilakukan adalah model regresi yang terlepas dari autokorelasi. Untuk mengecek autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson DW. Penelitian dengan data yang baik adalah data yang tidak mengandung korelasi positif maupun korelasi negatif. Kemudian uji hipotesis terdiri dari uji F atau uji simultan. Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel L dan Y, penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan sebagai berikut. H0-nya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel, atau nilai p-value kurang dari alfa. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, atau nilai p-value lebih dari alfa. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis linear berganda terhadap suatu data. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, misalnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap dependen. Jadi dengan kata lain, semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Kemudian jika mendekati 1, besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian uji T atau uji parsial. Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen membentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen dengan hipotesis saat nolnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian hasil satunya terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai p-value kurang dari alfa. Kemudian H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai p-value lebih dari alfa. Kemudian analisis regresi berganda. Untuk selanjutnya dilakukan analisis regresi yang berguna untuk mendapatkan pengaruh variabel variabel bebas X1 yaitu surat teguran, X2 surat paksa, X3 surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap LNY yaitu penerimaan pajak. Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Berikut rumus linier berganda ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E, di mana Y merupakan jumlah tunggakan pajak, A sama dengan konstanta, B1 koefisien surat teguran, B2 koefisien surat paksa, B3 koefisien surat perintah melaksanakan penyitaan, X1 surat teguran, X2 surat paksa, X3 surat perintah melaksanakan penyitaan, kemudian E sama dengan faktor pengganggu. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya dari bab 1 sama dengan bab 3. Terima kasih Ibu. Mohon maaf jika masih ada atau terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.